Bahkan cuma 3 orang yang waktu itu yang mau ikut ya. Nggak apa-apa, kami didik. Saya sama istri saya didik. Dari 3 orang ini ternyata nyebar karena 3 orang ini alhamdulillah saya didik sama istri saya berdua berhasil. Ada satu keluarga berempat yang maaf ya bahasanya tidak bisa sama sekali untuk belajar agama. Tiba-tiba mereka datang ke kita, ternyata kesulitannya mereka nih mestinya belajarnya bersama teman-temannya ya. Nah begitu kita gabung dengan teman-temannya, ya alhamdulillah mereka sekarang udah banyak yang pada hatam. Kenapa rumah saya makin penuh, bukan makin ditinggal kan gitu bahasanya. Dari mulai 3 orang sekarang sampai 137, malah kita udah berapa kali nolak ya. Keadaan tempatnya yang tidak muat, tidak memungkinkan, sehingga kita itu pun udah dibuat tiga kelas ya, artinya ada kelas siang, sore, malam, itu masih penuh. Memang yang pengen saya kejar nih, saya mau buka ya kayak taman bacaan yang belum bisa saya kejar sampai saat ini. Kenapa? Ibu-ibunya yang kumpul di situ kita alihkan ke taman bacaan. Rencana saya seperti itu. Kalau ada taman bacaan, mereka kan bisa, ibu-ibunya juga bisa belajar baca. Seorang Babin Kamtibmas Kelurahan Parigi, Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan mengajak masyarakat beternak lele, budidaya kambing, memanfaatkan teras rumahnya sebagai tempat pembelajaran baca tulis dan mengaji, sekaligus turun langsung mengajar anak-anak di usia dini. Seperti apa kisah selengkapnya? Telah hadir bersama kami Babin Kamtibmas Kelurahan Parigi, Polsek Pondok Aren, Bribka Yamin. Selamat datang Bapak di studio podcast Presisi. Ada informasi bahwa Bapak ini juga mengajar anak-anak, Pak. Seperti gimana Pak kisahnya Pak, Bapak mengajar anak-anak itu Pak? Gimana ya? Awalnya gini, saya melihat di suatu malam itu pulang kerja ya, pulang dinas, banyak anak-anak itu yang lari-larian ya. Kalau maghrib itu, habis maghrib mereka lari-larian sana kemari. Saya panggil lah, saya punya tempat ya. Saya punya tempat, saya panggil beberapa anak, saya kumpulin di rumah saya. Ini awal sejarahnya. Bahkan cuma 3 orang yang waktu itu yang mau ikut ya. Yang mau ikut belajar itu cuma 3 orang. Nggak apa-apa, kami didik. Saya sama istri saya didik. Dari 3 orang ini ternyata nyebar karena 3 orang ini alhamdulillah saya didik sama istri saya berdua berhasil. Sehingga berhasil tahun ke tahun ternyata ada peningkatan. Jadi dari awal itu awalnya ya saya lihat cuma gimana, saya lihat di masyarakat ini anak-anak kalau maghrib tuh pada nonton TV, main game apa segala macam ya. Akhirnya kita kumpulkan sekarang menjadi 137 anak, kalau kurang lebih ada 137 anak dari 3 orang yang kita bina. Memang banyak kesulitan awalnya ya. Salah satu contohnya misalnya ya kendalanya rumah. Karena rumah kami nggak begitu besar, kecil, sehingga untuk menampung anak-anak 137 anak ini saya buat 4 ruangan atau 4 bagian ya. Dari kelas 0 sampai dengan 5 tahun itu kita masukkan di siang hari. Nah terus dari umur 7 sampai dengan 10 tahunnya kita masukkan di sore hari. Sedangkan umur 11 sampai dengan 15 sampai dengan 20 tahun yang remaja itu kita masukkan di malam hari. Jadi ada tahapan-tahapan yang mereka ikuti. Jadi mereka nggak bercampur baur dengan yang misalnya yang baru bisa baca, baru bisa nulis, dengan yang sudah lancar itu beda. Oh beda. Itu. Berarti berarti dari waktu-waktu itu on terus ini Pak. Berarti rumah Bapak rame anak-anak terus ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sekarang udah mulai terbuka nih dari warga perumahan. Kan di sana ada warga perumahan ya. Kalau dulu itu hanya orang-orang kampung situ ya. Mungkin dari mulut ke mulut, atau misalnya saya ada perlombaan ini mengikut sertakan murid saya ikut lomba, alhamdulillah di kejuaraan itu kita dapat misalnya nih, jadi kita punya nama dari situ. Betul. Bahkan pernah saya didatangi oleh satu keluarga dari perumahan ya, dari perumahan datang, jadi anaknya itu beberapa tahun ini dikursuskan untuk belajar. Mereka memanggil guru ke rumahnya ya. Manggil guru ke rumahnya untuk ngajarin anak tersebut. Itu si anak nggak bisa
gitu. Nah silih berganti tetangganya itu kan anaknya belajar di rumah, beliau bertanya belajar di mana gitu, bayarnya berapa per bulan kan gitu ya. Kalau bayar per harinya berapa, dia bilang di sana di rumah Pak Yamin kebanyakan maaf gitu ya. Kita kalau yang ya seikhlasnya mereka, kalau memang mampu ya mereka silakan memberikan, kalau nggak mampu ya kita tanggung jawab seperti itu. Nah alhamdulillahnya dari situ terbuka nih. Ada satu keluarga berempat yang maaf ya bahasanya tidak bisa sama sekali untuk belajar agama. Tiba-tiba mereka datang ke kita, kesulitannya di mana, anaknya belajarnya bagaimana. Awalnya kita tanya-tanya dulu seperti itu. Ternyata kesulitannya mereka nih mestinya belajarnya bersama teman-temannya ya. Nah begitu kita gabung dengan teman-temannya, ya alhamdulillah mereka sekarang udah banyak yang pada hatam, banyak yang bisa. Seperti itu. Berarti dengan bergabung bersama teman-temannya mudah gitu. Iya, mungkin penangkapan pelajarannya lebih mudah daripada di rumah mereka kan kaku, ditekan begitu. Hanya 2 orang misalnya antara guru dengan murid. Murid ini ditekan untuk belajar harus bisa, ya itu nggak bisa anak-anak seperti itu. Apalagi zaman udah canggih seperti ini ya. Anak-anak untuk memberikan materi anak-anak pun kita harus benar-benar menjiwai. Seorang guru atau seorang pelatih harus menjiwai, atau si pendidik ini harus menjiwai bahwa anak ini maunya alurnya kemana nih. Betul. Kalau kita tidak bisa baca alur zaman sekarang, kita akan ditinggal. Kenapa rumah saya makin penuh, bukan makin ditinggal kan gitu bahasanya. Dari mulai 3 orang sekarang sampai 137, malah kita udah berapa kali nolak ya. Beberapa kali kita nolak karena keadaan tempat saya. Keadaan tempatnya yang tidak muat, tidak memungkinkan, sehingga kita itu pun udah dibuat tiga kelas ya, artinya ada kelas siang, sore, malam. Itu masih penuh. Tapi gitu. Sejauh ini Bapak mengajarnya Bapak sendiri atau bersama istri, bagaimana Pak? Karena kesibukan saya dinas ya, saya kan Babin Kamtibmas itu megang wilayah ya. Jadi saya pulang nih sore, ada waktu saya ngajar. Atau seminggu 2 kali saya seminggu 2 kali, hari Senin dengan malam Senin, malam Jumat dengan hari Jumat. Jadi di sela-sela ada waktu libur saya yang ngajar saya. Di samping itu juga ada 4 pembantu saya, artinya ada yang bantu saya 4 guru. Ada bidangnya masing-masing. Jadi ada 4, malam 2, siang 3. Karena malam itu remaja itu lebih mudah penanganannya dibanding dengan anak-anak yang siang. Kalau siang itu kan masih anak-anak ya kebanyakan, makanya harus benar-benar ekstra. Makanya ada 6 di situ nanti. Berarti dengan bantuan guru juga ya Pak? Ada bantuan guru. Nah, anak-anaknya yang di rumah Bapak itu umurnya berapa aja Pak? Ya dari umur 4 tahun. Mereka berarti bisa ya baru mengenal huruf lah. Belajar berhitung, mulai belajar menulis, belajar membaca, sampai dengan usia 20 tahun. Sampai remaja. Ada remaja. Remaja itu kita bagi kelas malam. Jadi dari mulai habis maghrib sampai dengan jam 9 malam mereka belajar. Yang diajarkan di situ hanya mengaji aja atau ada yang lain gitu Pak, materi atau kayak ilmu apa gitu kan? Iya, kalau belajar itu ya, kalau yang kecil-kecil itu masih kita sebut masih TK lah ya. Itu mereka belajarnya cara menulis, cara membaca, cara berhitung. Nanti kalau mereka udah tahapan Iqra, tahapan Iqra 1, Iqra 2, itu nanti belajarnya cara menyambung huruf atau cara membaca bagaimana segala macam, mereka udah mulai belajar menghafal. Seperti itu. Tapi kalau untuk Bapak kan menampung mereka kan di rumah Bapak sendiri begitu ya Pak. Sejauh ini untuk sarana prasarananya itu pure dari Bapak sendiri atau ada bantuan dari daerah atau dari mana begitu Pak? Ada bantuan nggak Pak? Saya kurang lebih hampir berapa tahun ya? Pokoknya hampir lebih dari 10 tahun ya. Itu sampai saat ini belum ada bantuan dari dari pemerintah atau dari mana gitu. Gitu yang pertama. Yang kedua, itu pertanyaannya kalau memang itu kan ada Pak Yamin ada 4 guru yang ngajar di situ. Pertama ada keikhlasan dari orang tua wali yang memberikan. Ada orang tua wali misalnya, anak saya belajar di sini,
masa sih zaman sekarang belajar masih gratis kan gitu ya. Apalagi anak saya misalnya ada yang 3 orang, ada yang 4 orang belajar di situ. Dari uang tersebut kami tampung, kan ada bendahara lah, dan ada bendahara gitu. Terus nanti uang itu akan diberikan untuk ya sekedarnya untuk mereka yang membantu saya di situ, bahasanya untuk beli inilah, untuk beli sabun buat nyuci apa segala macam lah keperluannya. Ya bukan gaji, kalau gaji saya belum bisa gaji. Karena kenapa? Karena ya memang pertama saya juga belum ada bantuan dari mana-mana ya. Terkadang ya alhamdulillah dari wilayah kalau misalnya dapat ya kita bantu, seperti itu aja. Berarti dari keikhlasan orang tua murid juga begitu ya Pak, Iya. biayanya gitu. Tapi kalau misalnya alasan spesifik Bapak buat mengajak anak-anak buat ngaji di rumah Bapak gitu, mengajarkan anak-anak itu alasannya apa Pak? Apa yang menggerakkan hati Bapak begitu Pak? Kan awalnya Bapak lihat anak-anak, kenapa maghrib pada di luar nih gitu kan? Iya. Ada nggak Pak? Ya itu tadi saya bilang memang tempat ada, saya bilang gitu ya, sedikit kemampuan ada, kenapa kita tidak kita manfaatkan kan gitu ya. Nah selagi masih anak-anak mau belajar, ayo sama-sama kita belajar. Saya juga memang bukan orang pinter ya, tetapi ya paling tidak kita mengerti, kita bisa berikan ilmu apa yang kita punya, apa yang kita dapat, kita belajar, sama-sama kita belajar. Motivasinya supaya anak-anak ini jangan sampai mereka tuh sekarang kan lagi marak-maraknya apa sih game apa segala macam ya. Apalagi gadget sekarang ini udah semua orang megang gadget, artinya megang alat elektronik yang udah lebih canggih, cuman klik aja udah mereka udah terbuka ya. Sehingga dengan adanya pengajian-pengajian begitu bisa bergerak mereka, ayo kita sama-sama belajar. Paling enggak seperti itu, mereka tuh tidak terfokus pada HP atau mereka terfokus pada game seperti itu. Menanamkan ilmu juga ya Pak. Betul. Gitu, ya. Kalau buat targetnya ke depannya udah ada belum Pak sama masyarakat ini, kita mau bangun ini, mau bangun itu kan ada ya Pak, mau bangun perpustakaan atau apa, ada target ke depannya nggak Pak? Betul. Masyarakat. Memang yang pengen saya kejar nih, saya mau buka apa? Ya kayak taman bacaan yang belum bisa saya apa sih namanya saya kejar sampai saat ini. Kenapa? Saya pengen punya ya seperti taman bacaan lah. Nanti kan di situ ibu-ibunya pada kumpul nih, yang ngantar anak-anaknya. Rencana saya ke depan nih, ibu-ibunya saat ngantar anaknya belajar di situ, ya kan ada anak-anak kebanyakan yang siang ini usia 4 tahun sampai 5 tahun ya. Nah itu ibu-ibunya yang kumpul di situ kita alihkan ke taman bacaan. Rencana saya seperti itu. Kalau ada taman bacaan mereka kan bisa, ibu-ibunya juga bisa belajar baca. Betul. Seperti itu yang belum saya kejar sampai saat ini. Terrealisasi. Iya, belum terrealisasi. Insya Allah ke depan kita akan berusaha. Bismillah, semoga ada rezekinya ya Pak, kesampaiannya buat taman bacaan gitu ya Pak. Obrolannya sangat seru sekali, saya mendapat banyak pengetahuan dari Bapak. Akan kita lanjutkan nanti lagi Pak, karena Siap. harus jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Presisi.